Yesus batalkan Taurat, Bait Allah, dan Alkitab. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu membatalkan Taurat. Yesus juga membatalkan Bait Allah. Yesus juga membatalkan Alkitab. Ini pengantar dulu ya. Dulu waktu saya membuat tayangan membatalkan Taurat, satu-satunya pendeta ya, di jagat Indonesia ini yang menyampaikan bahwa Taurat batal, yang ada perintah dan ketentuannya, Efesus 2 ayat 15. Heboh sejagat raya. Termasuk di situ persepuluhan batal, buah sulung batal, halal haram batal, sunat batal, 613 perintah dan ketentuan batal. Lalu heboh lah, saya dimaki-maki nggak karu-karuan. Itu dulu, 4,5 tahun lalu sampai 5 tahun lalu. Ya, Taurat batal, heboh. Tapi sekarang sudah bisa terima, iya Pak, memang benar Taurat batal. Ya, jadi sekarang tidak boleh lagi, ya toh, Anda masih melaksanakan Sabat, nggak boleh. Ya, Sabat tidak harus hari Sabtu. Sunat ya, kalau untuk kesehatan nggak apa-apa, tetapi tidak boleh sunat karena melakukan Taurat. Masih halal haram ya tidak boleh. Anda masih potong kurban tidak boleh. Justru menyangkal Yesus sudah mati disalib, nggak boleh ya. Masih merayakan Paskah nggak boleh merayakan Paskah ya toh. Dan lain-lain nggak boleh ya. Itu membatalkan Taurat. Selesailah sampai sekarang. Pendeta udah nggak berani lagi mungut persepuluhan ya, jemaat udah pada tahu ya. Oke, lalu membatalkan Bait Allah, Matius 24 ayat 2. Lihat nih, Bait Allah yang megah ini akan diruntuhkan, tidak ada satu batu pun tersusun di atas lainnya. Digenapi tahun 70 Masehi ya, oleh tentara Roma Jenderal Titus. Bisa diterima? Bisa, karena memang hari ini sudah nggak ada itu Bait Allah. Kalau sekedar rumah ibadat yang disebut sinagog ada, masih ada sinagog. Tapi kalau Bait Allah ya, Bait Allah sebagai pusat ya, bahkan sebagai kiblat itu sampai hari ini nggak ada. Tahun 70 Masehi, sekarang 2023. Berarti udah berapa? 1933, 30 ya, 1900 lebih. Ya. Karena faktanya memang Bait Allah tidak ada. Jadi bisa diterima kalau Yesus mengatakan bahwa Bait Allah ini akan diruntuhkan. Taurat batal sudah bisa diterima. Meskipun sebagian dari pendeta masih gondok banget. Ya gara-gara HTD nih bilang Taurat batal, jemaat pada ogah-ogahan bayar persepuluhan. Tuhanmu perutmu ya kayak gitu ya. Filipi 3:19 ya. Terus Bait Allah batal, diruntuhkan, bisa diterima. Diganti dengan nih, Bait Allah itu kamu. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Allah tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Berapa ya? Agak lupa saya, mungkin kisah 14:25 atau segitulah. Ya. Tapi Allah mau tinggal di dalam buatan Allah. Kita ini buatan Allah, Efesus 2 ayat 10. Ya, jadi Bait Allah yang gedung dirubah menjadi Bait Allah nih, bisa diterima. Tapi banyak gereja masih maksa banget bikin Bait Allah, bikin gedung gereja. Padahal Yesus sudah berkata Bait Allah itu kamu, jadi jangan bikin gedung gereja. Oke, walaupun dengan berat hati bisa diterima. Nah sekarang Yesus membatalkan Alkitab. Maksudnya gimana Pak Dede? Maksudnya adalah kita harus paham bahwa Yesus itu penjaga Alkitab, penjaga firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak pernah berlalu. Kalau kira-kira mengancam keberadaan Alkitab, maka Yesus turun tangan. Ya, Yesus akan turun tangan. Alkisah, ketika para rasul sudah pada mati abad pertama, muncullah penyesat yang maha sesat yang namanya Konsili 325. Ya, Allah Esa dirubah jadi Tritunggal, Allah yang roh dirubah jadi pribadi hakikat. Allah itu punya nama, diganti Allah yang tidak punya nama.
Lalu Yesus intervensi dengan cara menyembunyikan, sana disembunyiin di gua-gua di laut mati. Berlangsung berkuasa itu Katolik itu dengan Konsili 325-nya, dengan kanonisasinya, mengkudeta haknya Yesus. Ya. Lalu selama 1600 tahun, dari tahun 325 Masehi, Katolik berkuasa, ya toh, membuat ajaran-ajarannya walaupun diprotes oleh Protestan, ya toh. Sampai 1945 Perang Dunia Kedua selesai. Baru 1946 ya ketemu itu ya yang di Laut Mati itu. Lalu selama 9 tahun sampai 56, lalu 47 ketemu sampai 56, 1956, lalu 1957 komplit semua dikumpulkan, lalu muncul Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pakai bahasa Inggris. Yesus sudah membatalkan Alkitab yang bahasa Ibrani dan Yunani. Kenapa? Karena tercemar oleh doktrin Katolik Tritunggal. Lalu muncul Alkitab komplit, ya toh. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pakai bahasa Inggris. Lalu Alkitab yang asli bahasa Ibrani dan Yunani diangkat ke surga. Wah, nggak bisa terima, apa dasarnya? HTD itu apa dasarnya itu? Ya, kan tulisan Alkitab, bagaimana Anda bisa yakin kalau itu kehendaknya Yesus? Ya, ketika kalian mengkudeta di dalam Konsili 325, ayo, ini penyesatan luar biasa loh. Ya, tadi yang saya bilang, Allah kamu jadikan 3. Yang Allah itu esa, kamu jadikan tidak esa. Allah itu punya nama, jadi tidak punya nama. Mestinya Tuhan itu dan Allah itu sama, jadi kamu bedain. Tuhan beda dengan Allah. Juru selamat itu harus Allah, kamu ganti. Juru selamat tidak harus Allah, putra pun boleh. Ya, Yesus rambutnya gondrong, naik ke surga masih tangannya bolong. Ya, lalu Yesus intervensi, umpetin. Pas waktunya Allah, ya toh, muncul pakai bahasa Inggris. Lalu yang bahasa Ibrani Yunani diangkat ke surga. Tinggal sisa-sisa yang kopian-kopian yang orang sering menyebutnya KW, ya, Yunani dan Ibrani yang sudah tercemar. 1963 ya muncul Alkitab bahasa Inggris, diterjemahkan ke seluruh jagat raya dari kutub utara sampai kutub selatan. Hari ini kalau kamu baca Alkitab di negara manapun, kutub utara sampai kutub selatan, di Alkitab itu Allah itu esa. Esa artinya satu, Allah itu roh, satu roh maha hadir, punya nama Yesus Kristus, Alfa Omega, maha kuasa, sang pencipta itu Yesus Kristus. Tidak pernah ada Allah Tritunggal, tidak pernah Allah itu Bapa, tidak pernah ada orang nyembah Bapa. Itu Alkitab yang di seluruh jagat raya ini. Kamu sadar nggak? Ya, bahwa Yesus sudah membatalkan Alkitab yang Ibrani dan Yunani. Batal karena tercemar oleh Tritunggal. Lalu yang Ibrani dan Yunani asli diangkat ke surga, diterbitkan Alkitab bahasa Inggris. Sekarang semua standar Alkitab adalah pakai bahasa Inggris. Kalau kamu korek-korek bahasa Yunani yang sudah tercemar maupun bahasa Ibrani yang sudah tercemar, tidak akan ketemu Yesus Allah. Tidak akan ketemu Yesus Tuhan Allah. Tidak akan ketemu Yesus Alfa Omega. Tidak akan ketemu Yesus Maha Kuasa. Kamu pelintir semua. Alfa Omega jadi Bapa, Maha Kuasa jadi Bapa, Khalik langit dan bumi jadi Bapa, Juru Selamat jadi Bapa. Ngerti? Ya, ketika Yesus membatalkan Taurat, Efesus 2 ayat 15, ya ini bisa diterima, ya memang persepuluhan udah benar, mulai bisa diterima. Ketika Yesus membatalkan bait Allah runtuh, ia bisa diterima. Faktanya bait Allah nggak ada sampai hari ini. Ketika HTD menyampaikan Allah juga, Yesus juga membatalkan Alkitab Ibrani Yunani tercemar, kamu nggak bisa diterima, nggak bisa menerima pasti. Katolik dan Protestan, apakah Anda bisa menerima? Fakta, ini fakta. Bahwa Alkitab di seluruh dunia ini, dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan, tidak pernah ada Tritunggal.
Tidak pernah ada Bapa, Anak, Roh Kudus disembah jadi Allah. Tidak pernah ada Yesus gondrong tangan bolong sujud pada Bapa. Tidak pernah ada Bapa di kiri, Yesus di kanan. Tidak pernah ada. Nama Allah itu Yesus Kristus. Tidak pernah ada nama Allah itu Bapa. Dan tidak pernah ada Bapa dalam nama Yesus. Tidak pernah ada. Kalau Allah dalam nama Yesus Kristus ada. Berarti Allahnya itu Yesus Kristus. Ya, saya yakin cepat atau lambat ini bisa diterima. Faktanya Anda mau kemana saja nggak ada Tritunggal. Lalu Anda pikir itu di kutub utara sana, yang di Alaska sana, Anda pikir siapa tahu di sini Allahnya Tritunggal? Kagak ada. Alkitab seluruh jagat raya diterjemahkan 240 negara. Sadar nggak kalian? Ya, yang masih apologeter megang-megang kitab Ibrani, go to hell. Yang masih megang-megang kitab Yunani, go to hell. Ya, termasuk para mukalaf yang masih comot-comot Alkitab Yunani dan Alkitab Ibrani. Apa kalian nggak tahu? Yesus sendiri sudah membatalkan itu, mengizinkan terbit dalam bahasa Inggris, lingua franca sekarang. Dulu lingua francanya Yunani. Apa kalian nggak ngerti? Dulu Yesus berfirman itu pakai bahasa Aramaik, tapi oleh penulis Alkitab ditulis pakai bahasa Yunani. Lalu United Bible Society dapat modal Alkitab bahasa Yunani, diterbitkan bahasa Inggris karena lingua francanya Inggris. Dulu saja Aramaik diterbitkan Yunani kok. 1963 modal Ibrani dan Yunani terbit bahasa Inggris karena lingua francanya Inggris. Ngerti? Terus kamu menolak Katolik dan Protestan berusaha menjegal terus, dijegal terus. Allah orang Kristen tidak boleh esa. Harus Tritunggal, tidak boleh satu, harus jamak. Tidak boleh Allah itu namanya Yesus, tidak boleh. Tuhan harus beda dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus boleh, kalau Allah nggak boleh. Allah harus Bapa. Allah harus Bapa. Katolik dan Protestan terus menjegal terus. Karena Anda tidak mau terima bahwa Yesus sudah membatalkan Alkitab yang Ibrani dan Yunani yang tercemar dengan doktrin Tritunggal maha sesat itu. Ngerti? Very clear. Ya biasa kalau gini heboh-heboh dulu. Tapi dia pikir lagi benar. Ini Alkitabiah dan benar. Ya, tidak mungkin Alkitab ini tidak diizinkan oleh Yesus Allah, yang Yesus sendiri adalah menjaga. Dia sendiri yang menjaga firman-Nya. Ya, sampai dia harus menarik Alkitab ini, ditarik ke surga yang Yunani sama Ibrani, lalu dimunculkan bahasa Inggris. Sekarang dengan teknologi sudah maju, manusia sudah bisa berpikir, tidak akan hilang ini. Sekarang lewat aplikasi, nanti lama-lama pakai bahasa biner. Lalu akan terjadi yang aku akan menaruh hukum-hukumku di dalam manusia. Ya. Seperti itu, ya. Oke, very clear ya. Jadi Yesus membatalkan Taurat. Oke Pak, bisa diterima. Yesus membatalkan bait Allah. Oke Pak, bisa diterima. Yesus membatalkan Alkitab Ibrani dan Yunani yang tercemar itu. Perlu waktu Pak untuk bisa menerima. Tidak apa-apa, tapi kebenaran sudah saya sampaikan. Ya, tidak bisa dibantah. Di seluruh jagat raya, dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan. Jangan harap kamu menemukan Alkitab ada Tritunggal. Ada segitiga, ada Bapa, Allah Bapa, ada Bapa itu disembah jadi Allah, lalu Yesusnya masih gondrong, Allah itu pribadi. Enggak pernah ada itu. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. That's it. Ya, ikut sekolah Alkitab supaya kamu pinter semua di atas rata-rata. Ya, ini udah era maju ya. Sekarang Katolik dan Protestan sedang bingung, sebingung-bingungnya. Ya, sebingung-bingungnya ya. Ya, seperti itu, karena tidak bisa dibantah. Ini udah era modern kok, ya. Nggak akan bisa dibantah. Apologeter yang ngaku-ngaku udah pada mundur satu-satu. Nggak akan berani melawan dengan kebenaran Alkitab. Karena ini fakta ya. Di seluruh jagat raya Alkitabnya memang kayak ini. Alkitab yang tiap hari diberitakan oleh HTD itu. Itu yang Alkitab ada di seluruh jagat raya. Kalau yang Yesusnya gondrong sujud pada Bapa itu kagak ada lagi itu. Konteks waktu, orang sekarang sudah mulai paham konteks waktu. Dulu Yesus manusia. Lalu sekarang Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa itu.
Ikut sekolah Alkitab biar pintar di atas rata-rata gratis. Ikut dibaptis di Cibubur setiap hari Sabtu, juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. That's it. Haleluya. Amin.